Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa 'alaika bi ada'il fara'idi wa jitinabil maharimi wal ikhlali minan nawafil. Imam Al-Haddad memberi nasihat kepada kita semua, hendaknya kalian semua biada'il fara'id, kerjakan semua fardu-fardunya Allah, kerjakan semua kewajiban-kewajiban dari Allah. Wajadina bil maharimi, dan jauhi semua larangan-larangan dari Allah. Wal ikhlali minan nawafili, dan perbanyaklah mengerjakan hal-hal yang sunnah. Jadi jangan sampai kita semua meninggalkan sholat 5 waktu, jangan sampai meninggalkan puasa Ramadan, jangan sampai meninggalkan kewajiban zakat, duit yang tersimpan tidak bergerak sekitar 84 gram emas yang tidak bergerak, apabila sudah setahun maka keluarkan zakatnya 2,5%. Demikian pula yang punya simpanan emas sejumlah 84 gram, berarti itu sudah nisab. Punya emas 84 gram yang disimpan, yang tidak dipakai. Adapun yang dipakai, ya, yang dipakai istri kita, cincin, anting, gelang, itu tidak dihitung. Yang dipakai sehari-hari tidak dihitung. Adapun yang disimpan itu kadarnya 84 gram emas lebih, maka itu tiap tahun wajib dizakati. Demikian pula yang punya perdagangan, yang punya usaha, dihitung tuh dagangan kita. Yang dijual saja, yang nggak dijual jangan dihitung. Etalase kan nggak dijual, bangku-bangku tidak dijual, ya, yang dijual saja. Motor kita nggak dijual, yang dijual-jual saja dihitung, ya. Nyampe gak tuh 84 gram emas? Kalau dagangannya nggak nyampe 84 gram emas, nggak wajib zakat, ya, hanya dianjurkan untuk sedekah. Tapi kalau nyampe 84 gram emas, apabila sudah setahun, maka dikeluarkan zakatnya. Demikian pula apabila kita punya kelebihan harta, jangan lupa segera daftarkan diri untuk haji dan umroh. Dikarenakan ketika seseorang diberikan badan sehat dan diberikan keluasan harta, dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan bilang, kenapa kok Bapak nggak pergi haji? Ya, rumah banyak, kontrakan berpintu-pintu, mobil hampir 5 tahun sekali ganti, mewah-mewah mobilnya. Kenapa kok nggak berangkat haji? Oh, belum panggilan. Ada kayak yang ngomong begitu? Bukan belum panggilan, Allah udah manggil, ente sombong. Allah udah manggil, entenya budak. Dikasih badan sehat, harta luas, itu sudah panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera daftarkan diri untuk pergi haji. Demikian pula Pak, apabila ada yang wafat, ini perlu kita ingatkan juga, ya, ada tetangga, ada saudara, ada keluarga, ya, semoga semua panjang umur, sehat walafiat. Itu seandainya yang wafat, terkadang hartanya itu langsung dibagikan. Tiba-tiba ada nagih
Ini dulu orang tua kamu punya utang, ini buktinya. Ya, udah ada buktinya. Apa kata anaknya? Sholat lagi ke kuburan. Yang utang bapak saya, bukan saya. Nah, ya sepertinya kan kurang aja. Itu disebutkan dalam kitab Sulam Taufik. Apabila seseorang wafat, itu tidak otomatis hartanya menjadi milik ahli waris. Nanti dulu dikeluarkan dulu. Ini bapaknya ninggalin harta, misal 1 miliar atau 100 juta, itu nggak boleh langsung dibagikan. Nanti dulu dikeluarkan dulu untuk kebutuhan mayit, kebutuhan jenazah. Setelah diambil dari kebutuhan jenazah, diambil 100 juta atau 1 miliar tadi dikeluarkan ya untuk biaya kematian. Setelah dikeluarkan untuk biaya kematian, yang kedua dilihat ini jenazah punya hutang apa tidak, baik hutang kepada manusia maupun hutang kepada Allah. Yang penting jelas ada catatannya. Makanya penting Pak, kalau berhutang itu dicatat. Ya, sama teman udah percaya harus dicatat. Bukan apa? Yang memerintahkan untuk mencatat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza tadayantum bidainin faktubu. Apabila kalian berhutang maka tulis. Ya, meskipun kita sudah akrab, meskipun kita sahib, tetap tulis. Karena ini perintah Allah. Dengan kita menulis, nanti ada pertolongan dari Allah. Allah mudahkan nanti bayar hutang. Jadi yang seharusnya hitung-hitungan kita, ini hutang setahun baru lunas ini. Insya Allah bisa lebih cepat. Kenapa? Karena kita jalankan perintah Allah. Atau ya ini bayar hutang nggak terasa aja, atau lunas. Jadi bukannya kita nggak percaya dan lain sebagainya. Memang berhutang itu harus dicatat. Lagi pula agar tidak sembarangan orang nanti tiba-tiba wafat, ada yang lagi, bukti tidak ada. Kalau nggak ada bukti semua bisa ngaku-ngaku. Ya. Nah, apabila jelas ini mayit punya hutang, bayarkan dulu hutangnya tuh dari 100 juta, dari 1 miliar. Ya, ini kalau udah dibagi-bagi repot. Nanti oper-operan, nanti ada yang bayar kan, dan nanti ada yang bayar oper-operan. Soalnya tadi ke kuburan akhirnya, kan kacau begini. Ya. Dan anak yang melunasi hutang orang tuanya itu akan dicatat sebagai anak yang berbakti. Meskipun semasa hidupnya mungkin suka nyakitin, suka bikin sedih, tapi ketika orang tua wafat punya hutang, dia sadar, dia lunasi hutang, itu akan dicatat sebagai anak yang berbakti. Kenapa? Jadi dikarenakan setiap manusia itu terkatung-katung, terhalang masuk ke dalam surga hingga hutangnya dilunasi, meskipun mati syahid. Orang yang mati syahid Pak, yang mati syahid dalam peperangan itu nggak perlu dimandikan. Kenapa kok nggak perlu dimandikan? Dikarenakan semuanya biar jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Debunya, darahnya, biar jadi saksi. Bahkan orang yang mati syahid itu bisa mensyafaati keluarganya. 70 keluarganya bisa disyafaati oleh orang yang mati syahid. Dijamin langsung masuk surga. Tapi kalau punya hutang, nanti dulu. Ya, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda. Itu ruh seseorang itu tergantung-gantung dikarenakan punya hutang hingga hutangnya itu dilunasi. Maka hati-hati. Ya. Jadi ketika seseorang wafat itu nggak otomatis jadi milik ahli waris, bayarkan dulu hutangnya. Kemudian kalau ada gadian-gadian, tebus dulu. Ya, dulu bapaknya pernah ngegadein mobil atau ngegadein motor. Berarti kan itu mobil motor kan milik ahli waris. Tebus. Ya. Kemudian dia punya hutang nggak kepada Allah? Apa hutang kepada Allah? Zakat. Orang tua udah zakat nggak tahun itu? Ya, dari zakat mal. Ya, ataupun zakat perhiasan, ya, dibayarkan dulu hutang kepada Allahnya. Kemudian ini orang tua udah haji apa belum? Kalau belum haji, ya, sedangkan dia meninggalkan harta banyak, keluarkan untuk badal hajinya.
Ya, ibadah haji sekitar 12 juta, ya ada yang 14 juta. Dan hati-hati, jangan tertarik dengan yang harga murah-murah, hati-hati. Takutnya tidak jelas, dikarenakan banyak oknum. Ya, jadi serahkan kepada yang sudah kita percaya. Ya, serahkan kepada yang memang sudah terbukti bahwasanya ini terpercaya. Nah, jadi keluarkan dulu tuh. Untuk apa? Untuk kewajiban hajinya. Masih ada sisa, baru itu milik ahli waris. Gak apa-apa, langsung dibagikan. Terkadang kalau ditunda-tunda itu, ya, nanti yang abangnya ambil lemarinya, nanti yang adiknya ngambil kulkasnya, itu ngambil masing-masing ngambil, akhirnya nanti akan menjadi perselisihan. Jadi bukan rebutan waris, tapi bagi-bagi waris. Kira-kira jelas atau tidak? Ya, jadi hendaknya ini kita semua kerjakan yang fardu, jauhi yang haram, dan perbanyak hal-hal yang sunnah. Sholatnya, puasanya, dan lain sebagainya. Nah, terutama sebagai tadi yang sudah disebutkan oleh guru kita Ustaz Syarif, bahwasanya kita berada di rentetan hari-hari yang mulia. Kita berada di rentetan hari-hari yang sangat agung. Hingga Allah bersumpah wal fajr wa layalin ashr. Demi waktu fajar, demi waktu subuh. Di waktu subuh ini waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat agung. Alhamdulillah Allah berikan taufik hidayah kepada kita semua bisa sholat subuh berjamaah. Inna Qur'anal fajr kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Quran imam di waktu fajar itu disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdasarkan ayat ini, itu jamaah subuh menjadi jamaah yang paling afdol. Karena yang membedakan antara orang munafik dan orang mukmin sejati ialah subuh dan isya berjamaah. Kalau orang-orang di hatinya masih ada kemunafikan, dia berat untuk sholat isya berjamaah, dia berat untuk sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang beriman yang sejati. Nah, walayalin ashrin, demi rentetan 10 hari. Ya. Rentetan 10 malam. Kapan ini disebutkan oleh ulama tafsir? Ialah dari tanggal 1 Dzulhijjah hingga tanggal 10. Sebenarnya pernah saya sampaikan, dikarenakan ada 5 ibadah yang luar biasa terkumpul di sini. Pertama, ada sholatnya, sholat Idul Adha. Yang kedua, ada puasanya, puasa bulan haram. Dzulhijjah termasuk bulan haram. Bagaimana tadi disampaikan oleh guru kita, ya, terutama nanti tanggal 9 Dzulhijjah, itu pada hari Arafah. Kalau orang yang haji tidak disunahkan. Kenapa? Dikarenakan mereka semua sedang wukuf di Arafah. Mereka sedang sibuk, mereka semua sedang susah. Karena ibadah haji itu berat, Pak. Ibadah haji itu sulit. Tapi sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, kalau mendapat pertolongan Allah, maka akan menjadi mudah. Nah, yang tidak haji disunahkan untuk puasa Arafah. Syamu yaumi Arafah ahtasibu Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Dengan puasa di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, berarti nanti hari Selasa saja. Hari Selasa itu aku berharap kepada Allah bisa menghapus dosa 2 tahun, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kalau dosa-dosa setahun yang telah lalu, ya wajar bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dosa-dosa yang akan datang bagaimana? Kan kita belum tentu hidup. Dosa setahun yang akan datang kita belum tentu hidup. Nah, dijelaskan oleh ulama, barang siapa yang puasa di hari Arafah, maka setahun yang akan datang dia berat untuk berbuat dosa. Dia berat untuk berbuat maksiat. Dia berat untuk menyakiti orang lain. Jadi dia akan dijaga. Akan dijaga dari melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan penting, Pak.
Isma ini penting, penjagaan ini penting. Jadi ketika ada orang terjerumus dalam narkoba, terjerumus dalam minum-minuman keras, terjerumus dalam zina dan lain sebagainya, hati-hati, kita jangan sombong. Kita jangan sombong. Kita tidak berbuat seperti itu karena masih dijaga oleh Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya kekuatan untuk berbuat taat dan kita tidak punya kekuatan daya untuk meninggalkan maksiat kalau tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Zulaikha, wanita yang cantik, kaya, berpangkat, sepi, gak ada yang lain, sepi, tidak ada yang melihat. Ya. Kalau ada lelaki digoda oleh wanita, rame-rame, ada yang ngelihat, gak mau, ya wajar, dia jaim aja karena rame, ada yang ngelihat. Tapi yang repot ini kalau udah sepi, udah sepi. Ini wanitanya cantik, udah cantik, kaya, udah kaya, berpangkat. Nah ini berat ini Pak. Ini berat ya. Ini kalau tidak ada rasa takut kepada Allah, ini akan terjatuh kepada perzinahan. Nah, itu Nabi Allah Yusuf alaihissalam, laqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha sudah tertarik kepada Yusuf dan Nabi Yusuf pun sudah tertarik kepada Zulaikha. Berarti normal. Ya, kalau nggak normal digoda, terjaga ya wajar aja, orang nggak normal. Ya, di sini menunjukkan Nabi Yusuf normal, seorang pemuda. Ya, tertarik juga dengan wanita. Akan tapi apa? Ada ayat yang perlu kita garis bawahi. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami palingkan dari Yusuf perbuatan keji dan perbuatan buruk. Jadi penting Pak. Ya, jadi sebelum qaula ar-rabbul an-rabbi itu ada ayat kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Jadi penting penjagaan dari Allah penting. Ya, maka dengan puasa hari Arafah setahun akan datang, kita akan dijaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Bahkan Syekh Yusuf Qaradawi ngajarin, ini ajarin juga Pak sama anak-anak kita, terutama yang muda-muda, biar dia terjaga. Ya kalau minum, jangan langsung blek kayak sapi. Ya minum langsung blek, jangan. Terus Syekh Yusuf Qaradawi ngajarin, kalau minum itu dibagi. Minum bismillah, ditutup dengan alhamdulillah. Minum seteguk bismillah, alhamdulillah. Minum lagi bismillah, alhamdulillah. Minum lagi bismillah, alhamdulillah. Minum lagi bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, sampai kita cukup. Nah, itu kata Syekh Yusuf Qaradawi, selama air masih ada di perut kita, maka kita akan dijaga dari perbuatan keji dan munkar. Akan dijaga oleh Allah SWT dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas apa tidak Pak? Sama? Kopi, teh, bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Apalagi kopi, jangan blek, itu namanya aus. Kalau aus minum air. Ini kadang kopi lah, langsung habis lah. Udah habis kopi ente, aus ente. Kalau aus minum air. Baik, sallu ala Muhammad. Jadi ini penting kita agar terjaga dari perbuatan dosa. Dan ada juga ulama yang menjelaskan, ini kabar baik. Orang yang puasa Arafah, bisa puasa Arafah, insya Allah umurnya panjang hingga tahun depan. Karena apa? Barang siapa yang puasa di hari Arafah, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Itu jaminan berarti. Orang yang puasa di hari Arafah, insya Allah umurnya panjang hingga tahun depan. Ya. Nah, kalau orang ditakdirkan wafat tahun itu, ada aja halangannya tuh. Halangannya ada aja yang membuat dia tidak bisa puasa.
puasa. Semoga kita semua bisa berpuasa. Amin Allahumma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita ilmu yang barokah, memudahkan kita untuk ibadah, memudahkan kita untuk menjauhi dosa. Allah jaga kita semua dari perbuatan-perbuatan yang haram, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk menjaga sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad, sehingga Allah cinta kepada kita dan seluruh hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.